Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah belajar lagi ya mengenai PJOK. Nah, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Anak sekalian, jika keluar rumah ya, silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, buta apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik, pada pertemuan kali ini masih mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar ya, sebelum kita menjelaskan materinya, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 5, pengalamanku, dengan subtema 2, pengalamanku di sekolah, dengan materi yang pertama itu naik turun tangga, kemudian jinjit satu kaki, dan yang ketiga itu guling depan dan belakang. Nah, ini ada 3 materi. Nah, yang saya selipkan itu naik turun tangga ya, jadi kita juga harus belajar mengenai naik turun tangga. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama itu siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai. Jadi gerak keseimbangannya itu jinjit satu kaki dan putarannya itu yaitu guling ke depan atau guling ke belakang. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, bagaimana anak sekalian, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Nah, kita mulai ya. Setelah Beni berada di lapangan melakukan gerak bertumpu dengan tangan ya, diajak oleh guru olahraganya. Nah, kemudian Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Nah, gotong royong ini dilakukan di sekolah tentunya ya. Nah, ada yang menyapu halaman, kemudian ada yang menyiram bunga. Nah, kemudian ada juga yang mengelap kaca. Nah, kemudian ada Beni ya, yang membantu guru memajang kaligrafi. Nah, dialeknya atau percakapan antara ibu guru dengan murid. Nah, di sini, siapa yang mau menggunakan alat ini, kata ibu guru. Nah, kemudian di situ sudah ada yang bilang, saya Bu. Nah, kemudian ibu guru mengatakan, ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Nah, kemudian Beni mengatakan, kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Jadi, ibu guru yang mengambil sapu, ember, dan kemoceng ini itu bisa digunakan untuk kerja gotong royong. Nah, sedangkan Beni dikasih ibu guru kaligrafi ya. Nah, di sini anak-anak ibu mempunyai kaligrafi, bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipasang saja ya Bu, kata Beni. Nah, kemudian ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Beni mengatakan, baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini.
Nah, kemudian Benny dibantu oleh temannya memasang kaligrafi. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Di situ ada tangga dipakai untuk memasang kaligrafi, dan tentunya tangga ini dipegang oleh teman Benny. Nah, anak sekalian, berkaitan dengan tangga, bagaimana cara melakukan naik turun tangga. Yang tadi itu tangga yang untuk memasang kaligrafi, sekarang tangga yang biasa ada di rumah lantai ya. Nah, ayo kita perhatikan naik turun tangga. Jadi anak sekalian, kalian sudah memperhatikan ya naik turun tangga, dan kita akan lihat sebagai berikut. Perhatikan bagaimana naik turun tangga. Nah, di sini ada dua macam ya tangga. Ada tangga dari semen atau lantai, kemudian ada tangga dari kayu ya. Nah, pertama kita lihat di sebelah kanan. Ini naik turun tangga ya. Ini menggunakan lantai rumah batu. Nah, kemudian yang kedua, ini lantai, ini tangga dari kayu. Nah, saya rasa anak sekalian, kalian sudah mampu memperhatikan bagaimana cara melakukan naik turun tangga yang baik dan benar dan aman ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar yang memperlihatkan Benny ya. Nah, kita lihat di gambar satu mereka sedang apa. Kemudian yang kedua, mereka sedang apa. Nah, yang pertama itu dan yang kedua ya, yang pertama itu gambar pertama, mereka sedang jinjit dua kaki. Kalau yang nomor 2 itu jinjit satu kaki. Satu kali lagi, ini jinjit dua kaki, dan yang ini jinjit satu kaki. Nah, ini ada dua versi ya di sini. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini jinjit dua kaki, ada juga jinjit satu kaki. Cuman mereka merentangkan tangan. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Jadi semuanya bisa, kita bisa merentangkan tangan atau menyimpan tangan di pinggang ya. Tangan di pinggang itu juga bisa kita lakukan saat melakukan gerakan jinjit. Nah, yang nomor 3 itu jinjit dua kaki. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu jinjit satu kaki. Nah, saya rasa kalian juga sudah bisa ya memperhatikan gerakan jinjit, apalagi jinjit satu kaki. Kita bisa lihat di sini yang sebelah kiri. Nah, ini jinjit satu kaki dengan merentangkan tangan. Dan upayakan tahan ya, supaya kita bisa melatih keseimbangan. Nah, kemudian yang kedua, nah ini tangan di pinggang. Nah, kemudian ada lagi gerakan ya, gerakan tentunya kalian sudah tahu ya. Ini namanya gerakan guling ke depan dan guling ke belakang. Nah, bagaimana cara melakukannya? Gerakan guling ke depan dan guling ke belakang. Ini guling ke depan, kemudian ini yang guling ke belakang. Nah, cara melakukan guling ke depan ya. Jadi guling depan itu merupakan kelompok dari 6 lantai yang bergerak ke muka atau dia bergerak. Nah, gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Seperti anak-anak sekalian yang lihat pada slide. Nah, gerakan tersebut mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang, seperti tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, guling depan bisa dilakukan dengan dua awalan, yaitu berdiri dan jongkok. Nah, seperti yang terlihat, ini dilakukan dengan awalan jongkok ya, anak sekalian. Jadi cara melakukannya untuk guling depan
dengan awalan berdiri. Yang pertama itu tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. Jadi kita harus melakukan, dalam melakukan guling ke depan kita harus menggunakan matras ya. Kemudian yang kedua, ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. Nah setelah itu anak sekalian, posisi kepala masuk di antara kedua tangan. Usahakan dagu menyentuh dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. Nah, bahu disentuhkan ke matras dan mulailah berguling. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak ya. Nah, kalau posisi jongkok, itu akan kembali ke posisi jongkok. Nah, kemudian guling ke belakang, jadi kebalikan dari guling depan ya. Nah, secara garis besar, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara guling depan dan guling belakang. Nah, cuman perbedaannya itu adalah posisi tubuh. Jadi kalau guling depan mengharuskan kita pesenam ya menghadap ke arah matras, sedangkan guling belakang posisi tubuhnya membelakangi matras. Nah, tadi kalau guling depan menghadap matras, kalau yang guling ke belakang itu membelakangi matras. Nah, gimana cara melakukan guling ke belakang? Yang pertama itu tubuh dalam posisi jongkok, kedua kaki rapat dengan tumit, agak sedikit diangkat. Seperti terlihat ya pada slide. Kemudian kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang. Dijadikan sarang pendorong untuk menggulingkan badan. Saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Pada saat yang bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan ya. Kita bisa lihat di situ menggunakan tangan sebagai tolakan. Sesudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Nah, kita bisa lihat di slide ya. Ini melakukan guling ke belakang. Nah, namun dalam memperhatikannya kita harus diawasi ya oleh guru, orang tua kita atau teman sepermainan kita, dan harus menggunakan matras ya anak sekalian. Jadi dalam melakukan guling depan dan guling ke belakang kita harus diawasi dan tentunya harus pakai matras. Nah kemudian ada tugas. Saya rasa kalian sudah mengerti ya mengenai materi ketiga tadi. Ada yang jinjit satu kaki, kemudian naik turun tangga. Kemudian yang ketiga itu guling depan dan belakang. Nah, tugasnya itu yang pertama, tuliskan cara melakukan naik turun tangga dan jinjit satu kaki. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan jinjit satu kaki dan roll ke depan. Jadi kalian bisa memperhatikan semuanya ya. Cuman dalam materi kita hanya memperhatikan dua ya, karena untuk roll depan dan belakang itu sangat susah dan harus diawasi. Baik, seperti itu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Nah baik, terima kasih juga kepada orang tua ya atas kerjasamanya. Syukron, jazakumullah khairan atas kerjasamanya. Nah sekian dulu video kali ini. Jika belum mengerti silakan ulangi kembali videonya, dan jika belum dipahami silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.